Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhani Rara Bahri dengan NIM 210361109. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan judul 1, 2, dan 3. Untuk percobaan judul pertama yaitu pengenalan alat destilasi dan sokretasi. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu dapat mengetahui fungsi bagian-bagian dari alat destilasi dan sokretasi, serta dapat menggunakan alat destilasi dan sokretasi dengan baik dan benar. Destilasi adalah salah satu metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Proses ini dilakukan dengan memanaskan campuran hingga mencapai suhu didih komponen yang memiliki titik didih yang paling rendah, lalu mengumpulkan uap dari komponen tersebut dengan cara kondensasi di tempat yang lebih dingin. Prinsip kerja dari alat destilasi sederhana adalah dengan memanfaatkan perbedaan titik didih antara dua atau lebih zat yang tercampur dalam suatu larutan. Proses destilasi sederhana ini biasanya dilakukan pada tekanan atmosfer biasa atau tekanan yang sangat rendah. Dapat dilihat pada gambar di sini, alat destilasi sederhana terdiri dari beberapa komponen, seperti labu destilasi, yang berfungsi sebagai tempat untuk menguapkan cairan dan memisahkan komponen-komponennya. Selanjutnya, batu didih. Batu didih pada alat destilasi berfungsi untuk membantu mengatur suhu pemanasan secara merata dan menghindari terjadinya overheating atau percikan yang dapat membahayakan pengguna alat. Selanjutnya, still gate berfungsi untuk menyalur uap atau gas yang akan dimasukkan ke alat pendingin atau kompresor. Selanjutnya, termometer berfungsi untuk mengukur suhu dalam labu destilasi sehingga dapat diketahui suhu pemanasan yang tepat untuk menguapkan cairan. Selanjutnya, kondensor berfungsi untuk mendinginkan uap yang terbentuk dan mengembalikannya menjadi cairan yang kemudian ditampung di wadah lain. Selanjutnya, adaptor berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang telah terkondensasi untuk disalurkan ke penampung yang sudah disediakan. Selanjutnya, reservoir berfungsi sebagai wadah untuk menampung hasil destilasi yang telah dipisahkan dari campuran. Proses destilasi ini dimulai dengan memanaskan campuran cairan dalam labu destilasi. Cairan dengan titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dan kemudian uap tersebut akan mengalir ke atas menuju kondensor. Di kondensor, uap cairan didinginkan dan dikembalikan menjadi bentuk cairan yang kemudian akan mengalir ke dalam labu penampung. Cairan dengan titik didih yang lebih tinggi tetap berada dalam labu destilasi. Dalam prakteknya, penggunaan alat destilasi sederhana sangat luas, mulai dari pengolahan minuman keras, pembuatan minyak atsiri, hingga pembuatan bahan kimia dalam skala kecil. Alat selanjutnya yaitu sokretasi. Sokretasi merupakan alat yang berguna untuk menganalisis lemak dari bahan atau sampel dengan menggunakan pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik pada larutan. Pada proses ini, pemanasan dan penyaringan akan dilakukan secara berulang untuk mendapatkan kesempurnaan hasil ekstraksi. Prinsip kerja dari alat sokretasi ini adalah dengan menggunakan prinsip ekstraksi berulang pada suhu sampel padat dengan menggunakan pelarut. Proses ekstraksi berulang ini dilakukan untuk memastikan bahwa senyawa-senyawa yang diinginkan terlepas secara maksimal dari sampel padat. Adapun alat sokretasi ini terdiri dari beberapa komponen yang dapat dilihat pada dalam gambar ini. Yang pertama yaitu kondensor, berfungsi sebagai bahan pendingin
Mempercepat pengembunan pelarut menjadi molekul-molekul air dengan bantuan selang bagian atas dan bagian bawah. Selongsong. Selongsong pada alat sokletasi berfungsi untuk menahan sampel atau bahan yang akan diekstraksi agar tidak langsung bersentuhan dengan pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi. Selongsong ini umumnya terbuat dari bahan-bahan panas seperti kertas kering atau bahan sintesis. Selongsong biasanya diisi dengan sampel yang akan diekstraksi, kemudian dimasukkan ke dalam tabung soklet yang sudah diisi dengan pelarut. Selanjutnya adalah pipa F. Berfungsi sebagai wadah yang mengalirkan uap menuju ke kondensor. Selanjutnya adalah alas bulat, berfungsi sebagai wadah bagi pelarut dan hasil ekstraksi dari sampel. Dan terakhir yaitu heating mantel, berfungsi sebagai pemanas larutan. Cara kerja alat sokletasi ini adalah sebagai berikut. Sampel yang akan diekstraksi dimasukkan ke dalam selongsong yang kemudian dimasukkan ke dalam tabung soklet. Pelarut yang cocok untuk mengekstraksi sampel kemudian ditambahkan ke dalam tabung soklet. Tabung soklet kemudian dipanaskan sehingga pelarut mulai mengalir dan mengekstrak senyawa-senyawa dari sampel. Uap yang dihasilkan oleh pelarut kemudian naik ke atas menuju kondensor dan dingin menjadi cairan kembali. Cairan tersebut kemudian mengalir kembali ke dalam tabung soklet, sehingga proses ekstraksi terus berlangsung hingga senyawa-senyawa yang diinginkan terkumpul dalam pelarut. Proses ekstraksi yang dilakukan dalam alat sokletasi bergantung pada sifat fisik dan kimia dari pelarut dan sampel yang akan diekstraksi. Suhu dan waktu pemanasan tabung soklet, jumlah pelarut yang digunakan, dan jenis selongsong juga dapat mempengaruhi hasil ekstraksi. Dengan prinsip kerja yang terus-menerus menemani proses ekstraksi pada sampel padat, alat sokletasi dapat menghasilkan rendaman yang lebih tinggi dan senyawa yang lebih murni dibandingkan dengan metode ekstraksi konvensional. Alat sokletasi yang banyak digunakan dalam aplikasi laboratorium untuk mengekstraksi senyawa-senyawa dari sampel padat seperti biji-bijian, tanaman, atau bahan kimia. Metode ekstraksi dengan alat sokletasi sering dianggap lebih efektif daripada metode ekstraksi konvensional karena menghasilkan rendaman yang lebih tinggi dan senyawa yang lebih murni. Untuk judul yang kedua yaitu penentuan titik beku dan titik leleh. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk memahami prinsip dasar penentuan titik beku dan titik leleh, serta untuk menentukan titik beku dan titik leleh beberapa senyawa kimia. Jika zat cair dipanaskan, maka partikel-partikel akan bergerak semakin cepat, dan ini menyebabkan ikatan antar partikel menjadi lemah, sehingga beberapa partikel akan melepaskan diri dari partikel lain dan berubah menjadi uap. Namun sebelum zat cair berubah menjadi uap, akan terjadi keseimbangan antara fase cair ke uap, dan sebaliknya, fase uap ke cair. Pada saat terjadinya keseimbangan tekanan antara zat cair dan uap, tiap zat mempunyai titik didih yang berbeda-beda, bergantung dari sifat-sifat itu sendiri. Perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair disebut meleleh atau mencair. Titik leleh adalah suhu saat berubahnya wujud dari padat menjadi cair. Seperti halnya titik didih, titik leleh untuk setiap benda berbeda-beda. Perubahan wujud dari cair ke padat tersebut dinamakan membeku. Titik beku adalah suhu ketika terjadinya perubahan dari cair ke padat. Titik beku ini akan berubah jika dua zat campur. Contoh penambahan garam pada air akan menurunkan titik beku air. Pada percobaan penentuan titik beku ini dilakukan menggunakan sampel berupa minyak goreng. Langkah pertama pada percobaan ini yaitu menyiapkan gelas kimia 100 ml yang berisi batu es.
Kemudian memasukkan juga minyak goreng ke gelas kimia 50 ml. Gelas kimia berisi minyak goreng tersebut kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi batu es. Mengaduk minyak goreng tersebut menggunakan termometer sampai minyak goreng tersebut membeku. Kemudian mengamati dan mencatat suhu saat minyak goreng tersebut membeku. Minyak goreng dapat membeku karena adanya kandungan lemak jenuh dan lemak tak jenuh rendah yang terdapat di dalamnya. Pada suhu yang lebih rendah, lemak tak jenuh rendah cenderung membeku lebih cepat daripada lemak jenuh. Ketika suhu turun di bawah suhu kamar atau suhu yang lebih rendah lagi, lemak dalam minyak dapat membentuk kristal-kristal padat yang membuat minyak tersebut menjadi kental atau membeku. Percobaan selanjutnya yaitu penentuan titik leleh. Pada percobaan ini dilakukan menggunakan sampel berupa mentega. Langkah pertama pada percobaan ini yaitu mencairkan mentega, kemudian mencelupkan pipet kapiler ke dalam mentega cair tersebut sekitar 0,5 cm. Kemudian angkat pipa kapiler tersebut dan didinginkan sehingga mentega membeku lagi. Pipet kapiler yang sudah berisi mentega kemudian diikat dengan termometer menggunakan benang. Selanjutnya, sampel dengan termometer dicelupkan ke dalam gelas kimia dan dipanaskan sambil diaduk. Mengamati sampel mentega dalam pipet kapiler sampai sampel tersebut mencair. Pada saat mencair, maka sampelnya akan naik pada pipet kapiler, kemudian mencatat suhunya. Dan terakhir, untuk judul percobaan yang ketiga yaitu pemisahan campuran dengan teknik destilasi sederhana. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui prinsip dasar proses destilasi secara sederhana dan untuk memisahkan dua zat cair yang mempunyai titik didih yang berbeda. Untuk percobaan yang ketiga ini, prinsip dan cara kerja dari alat destilasi ini kurang lebih sama dengan yang sudah saya jelaskan pada pengenalan alat destilasi tadi. Pada percobaan destilasi ini, digunakan sampel spiritus, di mana terdapat campuran antara metanol dan air. Pada hal ini, yang menguap terlebih dahulu adalah metanol, karena memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan air. Uap dari metanol tersebut melewati kondensor yang akan mendinginkan zat tersebut, sehingga komponen zat akan terkondensasi dan berubah wujud menjadi cair, sehingga dapat ditampung di labu destilat. Pada hal ini, yang ada pada labu destilat adalah metanol. Untuk mendapatkan metanol yang murni, destilat harus ditampung pada suhu yang tetap atau konstan. Hal ini dilakukan karena destilat akan murni pada suhu tersebut, sehingga yang tersisa pada labu destilat adalah air. Setelah sampel pada labu destilat berkurang, suhu akan naik karena jumlah sampel berkurang. Pada proses ini, destilat sudah dapat dihentikan, sehingga yang diperoleh adalah destilat murni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.